Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita hari ini di tema 1, subtema 1, pembelajaran yang kedua. Dengan tujuan pembelajaran, siswa dapat menceritakan pengalaman beribadah bersama keluarga dengan bahasa dan kosakata sendiri. Kemudian, siswa dapat mengartikan ungkapan yang sudah ditentukan dengan tepat. Anak-anak, setiap negara pasti memiliki lambang negara. Ada yang tahu apa lambang negara kita? Lambang negara kita adalah burung Garuda. Lambang negara Indonesia berbentuk burung Garuda dengan kepala menoleh ke sebelah kiri. Dalam lambang tersebut terdapat perisai yang berbentuk seperti jantung yang digantung menggunakan rantai pada leher Garuda. Tak hanya itu, terdapat juga semboyan bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika tersebut dicengkram oleh Garuda. Bhinneka Tunggal Ika diterjemahkan yaitu memiliki arti yang berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Burung Garuda melambangkan kekuatan, sementara warna emas pada burung Garuda melambangkan kemegahan atau kejayaan. Burung Garuda merupakan perisai bagi bangsa kita. Perisai tersebut merupakan simbol-simbol dasar negara Pancasila. Pancasila berasal dari dua kata yaitu panca dan sila. Panca artinya 5, sila artinya dasar atau aturan. Jadi Pancasila berarti 5 dasar atau 5 aturan. Nah, sekarang mari kita mengenal lebih jauh makna 5 simbol Pancasila. Bintang emas merupakan simbol sila pertama dari Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Lambang bintang tersebut memiliki makna sebagai sebuah cahaya yaitu yang dipancarkan oleh Tuhan yang Maha Esa kepada umat manusia. Kemudian rantai emas merupakan lambang dari sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Mata rantai dalam simbol tersebut berbentuk persegi dan lingkaran yang saling mengaitkan. Mata rantai berbentuk persegi 4 merupakan lambang laki-laki, sedangkan mata rantai lingkaran menggambarkan seorang perempuan. Sila ketiga dari Pancasila yaitu Persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin. Pohon beringin dengan akar yang menjulur ke bawah diartikan sebagai tempat berteduh. Kepala banteng merupakan simbol dari sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Banteng diartikan sebagai hewan sosial yang suka berkumpul dan bergerombol. Saat banteng berkumpul menjadi lebih kuat dan sulit diserang lawan. Padi dan kapas merupakan simbol sila kelima dari Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Padi dan kapas melambangkan dua hal yang dibutuhkan manusia demi bisa bertahan hidup. Contoh dari pengamalan sila pertama Pancasila. Sila pertama dari Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang tentunya erat kaitannya dan berhubungan dengan kegiatan ibadah kita selama ini. Seperti ibadah sholat saat di rumah, di sekolah, ataupun di masjid. Kemudian berdoa sebelum kita melaksanakan kegiatan seperti belajar ataupun makan. Atau beribadah ke gereja bagi umat Kristen dan Katolik, ke pura bagi umat Hindu, beribadah ke vihara bagi umat Buddha, dan ke kelenteng bagi umat Konghucu. Di Indonesia ada 6 agama yang diakui oleh negara, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha,
Buddha, dan Konghucu. Contoh penerapan sila pertama yang dapat kita lakukan di rumah ataupun di sekolah. Beribadah bersama keluarga, berdoa sama keluarga, kemudian berdoa sebelum makan, sebelum tidur, sebelum belajar atau sebelum melakukan kegiatan. Berdoa dengan bersungguh-sungguh, saling menghormati antar teman, tidak membeda-bedakan teman dan mau berteman dengan siapa saja, tidak mengganggu teman yang sedang beribadah, dan menghormati agama orang lain. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah mempelajari tentang kata ungkapan. Ada yang masih ingat apa itu ungkapan? Ungkapan adalah gabungan kata yang memiliki arti yang berbeda dengan kata asalnya. Di pembelajaran 1, kalian sudah menandai dengan melingkari ungkapan pada cerita di halaman 3. Sekarang kita tuliskan arti dari ungkapan-ungkapan tersebut. Pulang dari toko buku, ayah membawa buah tangan berupa buku cerita. Mutiara senang sekali mendapatkan buku dari ayah. Mutiara adalah seorang kutu buku. Karena rajin membaca, ia menjadi anak yang pandai. Namun, Mutiara tidak menjadi anak yang tinggi hati. Ia tetap rendah hati dan menemani Udin belajar. Ayah dan ibu bangga pada buah hati mereka. Pulang dari toko buku, ayah membawa buah tangan berupa buku cerita. Artinya, ayah membawa oleh-oleh. Mutiara senang sekali mendapatkan buku dari ayah. Mutiara adalah seorang kutu buku. Artinya, Mutiara adalah orang yang senang membaca buku. Karena rajin membaca, ia menjadi anak yang pandai. Namun, Mutiara tidak menjadi anak yang tinggi hati. Artinya, Mutiara anak yang tidak sombong. Ia tetap rendah hati dan menemani Udin belajar. Ayah dan ibu bangga pada buah hati mereka. Artinya, bangga terhadap anak mereka. Nah, itu tadi adalah contoh dari ungkapan. Nah, sekarang tugasnya, ayo menulis. Apakah kamu selalu beribadah bersama keluargamu? Ayo tuliskan pengalaman beribadah bersama keluargamu. Kemudian, ayo berdiskusi. Tuliskanlah ungkapan yang ada pada cerita di halaman 3. Tuliskanlah arti dari ungkapan tersebut. Tulislah di buku tulismu masing-masing. Dan presentasikanlah hasil belajarmu hari ini. Nah, soleh-solehaku, Ibu cukupkan dulu materi kita hari ini. Tetap semangat belajar di rumah, tetap jagalah kesehatanmu, dan senantiasa selalu bersyukur kepada Allah. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran Ibu selanjutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.